Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, we are now moving to chapter 2. We will learn about how to show ability and willingness. We will learn about how to use models. What is models? Let's check it out. Models. We use models can to show if we talk about ability, ask permission, make request, and offers. Ya, jadi ada banyak model. Yang kita pelajari adalah model can. Do you know what can is? Can dalam bahasa Indonesia adalah bisa atau dapat. Menggunakan model can adalah untuk menunjukkan jika kita ingin membicarakan tentang kemampuan, menanyakan izin, membuat permintaan, ataupun menawarkan sesuatu. Kita lihat contoh ya. Can sendiri artinya adalah dapat atau bisa dalam bahasa Indonesia. I can swim menunjukkan kemampuan atau ability, bahwa saya bisa berenang. Can I ask a question menunjukkan izin, meminta izin atau ask permission. Dapatkah saya bertanya? Can I have some tea please? Artinya adalah request atau meminta. Bisakah saya meminta secangkir teh? Can I help you? Adalah make offer atau menawarkan. Jadi saya menawarkan bantuan. Bisakah saya membantumu? Sekarang kita akan menuju ke struktur atau grammar bagaimana kita menggunakan can di dalam kalimat. Can plus infinitive. Jadi can atau dapat selalu diikuti oleh infinitive. What is infinitive? Infinitive adalah kata kerja dasar atau kata kerja pertama, yaitu kata kerja awal, atau kita biasa menyebutnya dengan bare infinitive. Seperti kalian pada lihat pada kolom ketiga, do, play, see, come, dan lain-lain. Kita lihat cara menyusun kalimat menggunakan can. Pertama, sudah pasti adalah subjek, I, we, you, they, he, she, dan it. Kemudian diikuti oleh can. Dan ditambahkan di belakang can adalah kata kerja infinitif atau kata kerja pertama. Jadi, misalkan, you can do, I can play, he can see. Bagaimana yang atas? Be adalah kata kerja juga, tetapi selalu diikuti oleh adjective, adverb, atau noun. Jadi misalkan kalimat saya, you can be happy. We can be at home. Nah, di situ tidak ada kata kerjanya karena happy, at home adalah adjective, adverb, atau noun. Bagaimana membuat negatif? Tinggal meletakkan not di belakang can. She cannot do atau she can't do. Itu adalah untuk membuat kalimat positif dan kalimat negatif. Bagaimana membuat kalimat tanya? Tinggal kalian ubah susunannya. Can diletakkan di awal kalimat. Can I do? Can we play? Can you see? Dan sebagainya. Tetap bentuk kata kerjanya adalah infinitif. Ada yang tidak jelas?
Apabila kurang jelas, kalian bisa japri mem ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Bagaimana menggunakan can di dalam suatu kalimat. I like this hotel room. You can see the mountain from the window. You can see. Kamu bisa melihat pemandangan gunung dari jendela kamar. You are speaking very quietly. I can't hear you. Saya tidak bisa mendengar kamu karena kamu berbicara terlalu pelan. Have you seen my bag? I can't find it. Apakah kamu melihat tasku? Saya tidak bisa menemukannya. Catherine got a job because she can speak 5 languages. Catherine mendapatkan pekerjaan itu karena dia bisa berbicara 5 bahasa. Siti, can you return the book to the library, please? Can you return? Dapatkah kamu mengembalikan? Can he write the message in English? Dapatkah dia menulis pesan dalam bahasa Inggris? Udin, can I ask you the question in English? Can I ask? Dapatkah saya bertanya? Kalian lihat ada kalimat can yang positif, ada yang negatif, dan ada yang tanya. Kalau kalian lihat contoh yang pertama, you can see. Manakah kata kerjanya? Ya, kata kerjanya adalah see. I can hear you. Mana kata kerjanya? Betul, kata kerjanya adalah hear. I can find. Kata kerjanya find. Untuk yang bentuk tanya, misalkan, Siti, can you return the book to the library, please? Maka setelah can, tidak diikuti oleh kata kerja, melainkan diikuti oleh subjek. Jadi susunannya dibalik ya. Siti, can you return? Berarti kata kerjanya adalah return. Can he write? Kata kerjanya bukan he, tapi write. Can I ask you? Maka kata kerjanya adalah ask atau bertanya. Kita lanjutkan untuk slide yang berikutnya. Nah, berikutnya adalah latihan. Can you do these things? Write sentences about yourself. Dapatkah kamu melakukan hal-hal di bawah ini? Tulislah kalimat tentang diri kalian sendiri. Nanti akan ditayangkan gambar. Nah, gambar ini adalah contoh ya. Contohnya adalah berenang. Maka kamu akan menggunakan kalimat tanya untuk pertama kalinya. Can you swim? Karena kata kerjanya adalah swim. Kemudian jawablah sesuai dengan dirimu sendiri. Kalau kamu bisa berenang, maka jawabannya adalah yes, I can swim. Tapi apabila kamu tidak bisa berenang, can you swim? No, I can't swim. Oke? Nah, sekarang kita menuju ke latihan. Write sentences about yourself. Start with question, can you? Semua kalimat kalian harus diawali oleh can you. Titik-titik itu adalah kalian isi dengan kata kerja. Kata kerja sesuai dengan gambar yang tertera di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 1 adalah apa? Memasak. Yang kedua, bermain catur. Yang ketiga, naik kuda. Yang keempat, bermain sepak bola. Dan yang kelima, mengendarai mobil. But you have to use English ya. Can you blah blah blah. And then if you can do it, you have to give your answer in
positive sentence. And if you cannot do it, you have to give your answer in negative sentence. Seperti yang tadi sudah Mem Ana kasih contoh pada slide sebelumnya. Can you swim? Jika saya bisa berenang, saya akan menjawab, yes, I can swim. Cukup 2 kalimat ini. Apabila saya tidak bisa berenang, can you swim? No, I can't swim. Oke anak-anak? Nah, semua bentuk kata kerja kalian harus dalam bentuk infinitif, yaitu kata kerja pertama. Kalian tidak boleh menambahkan apapun di belakang kata kerja tersebut atau di depan kata kerja tersebut. Misalkan, can you swimming? Can you to swim? Nah, itu yang tidak diperkenankan ya. Harus kata kerja pertama. Jadi nanti kalian lihat infinitif. Oke? Nah, seperti biasa, tugas kalian kumpulkan di kolom komentar YouTube atau pada classroom. Sebaiknya kalian memiliki catatan ya anak-anak, supaya kalian tidak terlalu sering melihat online dan kalian bisa membacanya pada saat kalian offline. Demikian, apabila ada pertanyaan, silakan kalian japri Mem Ana. Okay? Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.